dapat bantuan dari Asperumnas. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rakyat negara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas BPBD, ini yang terhormat, saya ingin menanyakan hasil rapat yang tadi dilaksanakan oleh pimpinan tertinggi di Kabupaten Karawang, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya, apa saja. Yang kedua, lokasi yang terkena musibah daerah mana saja, kecamatan mana, desa mana, itu aja Pak. 3 session. Baik, yang pertama hasil rapat Pak Bupati, Pak Sekda, dan juga tadi terakhir ada Pak Wakil Bupati dengan para kepala OPD bahwa penanganan bencana ini bukan hanya kewajiban dari BPBD, tapi semua juga ada kontribusi dari dinas teknis terutama ini untuk mitigasi bencananya. Jadi baik sebelum bencana ataupun pasca bencana, dinas teknis harus melaksanakan mitigasi bencana sesuai dengan tupoksinya, gitu kan. Intinya semuanya sebagai pelaksana bencana dalam penanganan bencana. Contoh, dinas sosial yang dia harus menyiapkan dapur umum untuk korban bencana, istilahnya untuk mengungsi lah, yang oleh BPBD telah dievakuasi. Yang kedua, dinas lingkungan hidup, ya berarti kan harus mitigasinya pembersihan sampah maupun eceng gondok gitu kan, sehingga menyebabkan banjir karena penyumbatan air. Terus dinas PRKP juga yang rumah-rumah atau sekolah yang terendam yang harus dibangun kembali, termasuk PUPR apabila ada jalan yang terdampak ataupun mungkin istilahnya bangunan-bangunan yang karena terdampak banjir juga harus diperbaiki. Itu tugas PUPR, termasuk masalah normalisasi saluran-saluran yang jadi kewenangan PUPR ya harus dinormalisasi, diperbaiki. Kalau kewenangan PJT ya PJT, OPWS. Jadi tujuan Bupati adalah semuanya bergerak untuk mitigasi bencana sehingga bencana bisa lebih cepat teratasi gitu ya. Kalau lokasi bencana di Karawang ini dari mulai awal tahun itu kurang lebih ada 18 kecamatan, 53 desa
Tapi sampai saat ini alhamdulillah cepat surut karena tadi penanganan bersama dan juga istilahnya curah hujan yang mudah-mudahan tidak terus meningkat. Itu 20 desa 7 kecamatan gitu yang saat ini yang masih terendam banjir, tetapi yang masih dalam itu memang cuma beberapa desa, salah satunya adalah Desa Karangligat, Desa Sukamakmur, Kelurahan Tanjung Pura. Kalau yang lainnya memang istilahnya relatif tidak terlalu dalam ya, kisaran 30 sampai 50 cm. Kalau yang Karangligat, Sukamakmur memang kuradangan masih kisaran antara 2 meteran. Ya. Ada lagi yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk kedepannya masalah pengungsian dan lain-lainnya, Pak? Ya, himbauan pada masyarakat ini jadikan pengalaman ya, sungai-sungai yang masih ada sampah Cengodok harus kerja bakti gitu kan, jangan buang sampah sembarangan gitu kan, supaya tidak jadi musibah. Jangan hanya istilah dari pemerintah saja, masyarakat juga harus punya kesadaran gitu kan. Yang kedua ya, sesuai dengan kewenangannya, tanggul-tanggul, bantaran-bantaran sungai yang sudah kurang optimal, misalkan ada retakan atau ada semacam pergeseran tanah, segera diperbaiki lah tolong oleh PJT atau instansi terkait. Himbauan pada masyarakat yang berikutnya ya, tetap meningkatkan kewaspadaan karena cuaca hujan masih tinggi, kemungkinan ini sampai akhir Februari. Informasi dari BMKG ya, tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Apabila ada hujan, ada genangan, segera mengungsi ke tempat yang aman, ke tempat-tempat pengungsian, supaya kami bisa mendistribusikan logistik secara lebih mudah, tersentralistik, jadi tidak harus mencari-cari pengungsi ya. Jadi masyarakatnya harus datang ke tempat pengungsian yang telah kami siapkan gitu kan. Yang terakhir ya istilahnya ya berdoa aja lah, mudah-mudahan tidak ada bencana yang lebih besar lagi. Cukup ya sampai hari ini aja. Amin ya. Terima kasih banyak ya Bala Dinas yang terkait yang sudah berpartisipasi dan secara langsung turun kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Yo.